Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita masuk di materi selanjutnya. Kita akan menganalisis keuangan dan pembuatan laporan keuangan menggunakan AI. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis keuangan dan membuat laporan. Nah, jadi sebelum itu kita cari tahu dulu ya, kita pelajari dulu yang di sini ya. Nah, jadi yang pertama kita akan mengetahui kondisi keuangan usaha secara objektif, artinya secara objek, transparan dan pastinya lebih efektif gitu ya. Nah, di sini kita mencari tahu dari baik itu untung, rugi, atau stagnan. Apakah bisnis kita ini untung, apakah bisnis kita ini rugi, atau bahkan stagnan. Nah, terus yang kedua kita akan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Nah, jadi di sini kita untuk mengetahui ya dari biaya operasional yang membengkak dan perlu efisiensi. Misalnya kita sedang rugi, Bapak, ternyata kita lagi membengkak nih bagian di sini, apakah kita perlu efisiensi atau enggak. Nah, terus yang ketiga membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Kita nggak perlu lagi tebak-tebakan, kita ingin dapat keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi kapan perlu ekspansi, ekspansi itu kita memperbesar ya. Kapan perlu promosi. Terus yang keempat ada mengukur keberhasilan strategi usaha. Jadi apakah kampanye kemarin berhasil atau apakah kemarin yang kita rencanakan itu berhasil atau tidak. Nah, terus ada rasio keuangan utama. Di sini kita mempelajari margin dan keuntungan. Margin keuntungannya berapa, BEP-nya berapa, ROI-nya berapa. Nah, terus dari insight, produk paling untung yang rugi mana. Kita pelajari nih, mana produk kita yang untung, mana juga produk kita yang rugi. Nah, terus musim ramai atau sepi. Kalau misalnya semua bisnis itu kan pasti beda-beda. Ada bisnis yang di saat tertentu ramai, dan ada bisnis yang selalu sepi. Nah, terus dari efektivitas strategi promosinya, bagaimana dari aktivitas secara kita untuk mempromosikan produk kita. Nah, terus dari rekomendasi tindakan, bisa dari harga atau efisiensi, penyesuaian ketersediaan stok, atau ulang strategi. Nah, semua kita lakukan di rekomendasi tindakan. Nah, kita kan juga membuat nih laporan visualisasi data dalam bentuk grafika. Nah, tren pertumbuhannya gimana, komposisi pengeluaran. Nah, terus data yang dibutuhkan tuh apa aja, data penjualan, data pengeluaran, data piutang, dan data piutang ini kalau misalnya ada ya, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, oke, nah langsung kita lanjut aja ya. Nah, di sini nanti teman-teman aku kasih template-nya seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa ikuti seperti ini. Kalau teman-teman ada bisnis sendiri, punya template sendiri, punya data sendiri juga lebih bagus teman-teman ya. Aku di sini nggak punya, makanya aku ada, cuman aku karena rahasia ya, karena privasi, jadi aku gunakan datanya data dummy aja, data seperti biasa ya. Nah, kalau teman-teman belum ada, teman-teman pakai aja dari punya aku. Nah, kita nanti belajar di sini ya, untuk kita buat dari OPEX, operating expense, adalah biaya operasional harian. Di misalnya kayak gaji karyawannya berapa, semua masuk di biaya ini. Ada namanya COGS, cost of goods sold ya. Jadi di sini untuk biaya langsungnya lah, biaya tenaga kerjanya. Nah, oke, kita langsung aja kita buat ya. Nah, di sini aku udah punya data pengeluaran dan laporan penjualannya. Jadi di sini kalau teman-teman mau ngikut yang ada di sini juga nggak apa-apa ya, data penjualan, data pengeluaran, data utang piutang juga nggak apa-apa. Aku buat yang ada di sini. Oke, ini template-nya seperti ini. Ini promptingnya. Aku nggak ngetik dari ulang karena biar nggak waktunya terlalu panjang ya durasinya. Aku langsung buatnya di sini ya. Di sini aku ini analisis keuangan bisnis sebelah saya berdasarkan laporan sales dan juga laporan pengeluaran. Nah, di sini buatlah rekomendasi keuangan setelahnya. Pastikan analisis kamu juga menjawab beberapa pertanyaan saya. Apakah cash flow bisnis saya bagus? Ada potensi kekurangan dana? Berapa margin kotor dan margin bersih setiap bulannya? Tindakan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan yang perlu saya lakukan. Ini aku masukkan promnya. Pastikan teman-teman udah aktifkan di Precis. Nah, kalau teman-teman nggak aktifkan di Precis, nanti nggak bisa teman-teman ya. Nah, oke, kalau seperti ini datanya sudah ada dua, promptingnya juga sudah ada. Tinggal aku klik aja ya. Nah, jadi pastikan teman-teman buat, kalau misalnya teman-teman belum ada, nanti semua file belajar ini lengkap banget teman-teman. Nanti aku taruh aja linknya di bawah, teman-teman tinggal download aja. Nah, tapi jangan teman-teman ini ya share ke orang ya. Nah, di sini dia mulai membuat rencana ya. Nah, seperti biasa ya. Kalau teman-teman ini kalau di Braces ini pasti udah inilah ya, udah mahir lah ya. Maaf saya tidak bisa membantu saat ini. Nah, oke. Nah, ini jadi aku langsung praktekkan ya. Ini untuk di prompt seperti ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan datanya ini udah ada dua nih. Nah, nanti data-datanya aku kirim, data pengeluaran dan laporan ini. Ini teman-teman pakai aja data yang kemarin teman-teman buat di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum ada buat, teman-teman mau langsung belajar nih boleh. Nanti aku langsung sediakan ini di ini ya. Di linknya aku taruh di bawah ya. Nah, di deskripsi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman pastikan buka chat GPT. Nah, buka ChatGPT ya. Nanti teman-teman di sini mau teman-teman buat ini formnya seperti ini. Nah, jadi analisa keuangan bisnis sebelah saya berdasarkan laporan sales dan juga laporan pengeluaran.
buatlah rekomendasi keuangan setelahnya. Pastikan analisis kamu juga menjawab beberapa pertanyaan saya. Apakah cash flow bisnis saya bagus, ada potensi kekurangan dana, beberapa margin call dan margin bersih setiap bulannya, adakah rekomendasi terkait pengelolaan keuangan yang perlu saya lakukan. Teman-teman langsung pasang aja promptingnya seperti ini, nanti aku buat terpisah ya kalau teman-teman malas ngetik. Nah, oke, pastikan di pencarian webnya sudah. Di sini ada 2 data, prompting yang sudah dibuat, kita langsung klik masukkan ya. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Nah, dia akan menampilkan nih dari semua isinya. Nah, dia udah buat seperti ini ya. Oke. Nah, setelah kita buat masukan seperti ini, dia langsung membuat isinya ya. Jadi dia buat di sini. Nah, berdasarkan laporan penjualan, laporan pengeluaran yang kamu lampirkan. Nah, oke, nah dia akan menjelaskan dari bulan April, Mei ada berapa penjualan, COGS-nya, OPEX-nya, laba kotor, laba bersih, semuanya udah dibuat teman-teman ya. Nah, jadi ini lengkap banget, teman-teman bisa kalau misalnya di Google Gemini itu kita bisa ini ya, bisa kita langsung download. Kalau misalnya kan nggak bisa, teman-teman bisa ini aja, teman-teman bisa kopikan aja semuanya ini. Nah, ini contoh aku kopikan aja ya. Oke, di sini aja. Oke, di sini aku kopikan, teman-teman tinggal buat Microsoft Word. Ini aku buat ya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini, membuatnya secara manual. Yang penting kan isinya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa juga nih kalau misalnya ada tambahan mau pakai data piutang dan utang apabila ada juga bisa, nggak masalah. Semuanya nggak terpatok teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada kurang paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Like video ini kalau teman-teman suka video ini, share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, terakhir teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.